Kadang kita berpikir, seseorang akan berubah setelah ketahuan selingkuh. Kita berharap, rasa bersalah akan membuatnya sadar. Tapi kenyataannya, banyak yang justru mengulanginya lagi dan lagi, seolah tak pernah belajar dari luka yang sudah mereka ciptakan. Jadi dalam video ini kita akan membahasnya bersama. 10 alasan kenapa orang selingkuh susah sembuh. Sebuah pembahasan tajam tentang sisi psikologis yang jarang disadari, tentang kenapa orang yang pernah mengkhianati sulit sekali benar-benar berhenti, bukan karena tak bisa, tapi karena mereka tak mau menyembuhkan akar dari perilakunya. Mari kita mulai. 1. Mereka tidak pernah menyesali perbuatannya, hanya menyesal ketahuan. Ada perbedaan besar antara menyesal karena menyakiti dan menyesal karena rahasianya terbongkar. Kebanyakan orang yang berselingkuh hanya takut kehilangan kendali, bukan takut kehilanganmu. Mereka tidak menyesal telah menghancurkan kepercayaanmu. Mereka hanya kecewa karena gagal menjaga kebohongan tetap aman. Mereka tidak menangis karena rasa bersalah. Mereka menangis karena ketahuan. Air mata itu bukan pertobatan, hanya reaksi dari ego yang terancam. Mereka takut kehilangan citra baiknya, takut dilihat sebagai pelaku yang sebenarnya. Di depanmu mereka berakting tulus, mengucapkan maaf dengan nada lembut. Tapi di dalam pikirannya mereka menghitung risiko. Bagaimana caranya agar kamu memaafkan, tanpa mereka perlu berubah sepenuhnya. Mereka menyesal karena gagal bersembunyi, bukan karena telah mengkhianati cinta. Dan dari situ, semua akar masalahnya tumbuh. Tanpa kesadaran, tak akan ada perubahan. Penyesalan sejati lahir dari kesadaran, dari keberanian untuk menatap luka yang diciptakan sendiri. Namun bagi mereka, itu terlalu menyakitkan. Lebih mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan pasangan, atau bahkan menyalahkan takdir. Kamu akan sering mendengar kalimat itu, "Aku cuma hilaf." Padahal hilaf tidak direncanakan, tidak dilakukan berulang kali, dan tidak dijaga dengan kebohongan yang rapi. Selingkuh bukan kecelakaan, itu keputusan yang diulang-ulang, dengan alasan yang dibuat-buat, dan hati yang makin terbiasa tidak setia. Mereka takut kehilangan kenyamanan, bukan kehilangan cintamu. Takut kehilangan sosok yang memaafkan, bukan takut kehilangan orang yang mereka sakiti. Orang seperti ini sulit sembuh, karena mereka tak pernah benar-benar merasa sakit. Yang mereka rasakan hanya malu, bukan kesadaran moral. Mereka menenangkan diri dengan pembenaran, mengatakan bahwa semua orang bisa salah, menganggap dirinya korban dari situasi. Dan perlahan, mereka mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Itulah kenapa mereka bisa mengulanginya lagi, karena rasa bersalahnya tidak pernah benar-benar hidup, hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangun lagi. Begitu suasana tenang, mereka kembali seperti semula. Mereka lupa betapa hancurnya dirimu waktu itu, lupa pada malam-malam penuh air mata. Yang mereka ingat hanya satu hal, bagaimana caranya agar lain kali tidak ketahuan lagi. Kamu bisa mengenali polanya. Setiap kali ketahuan, selalu sama, tangisan, janji, pelukan, dan kata manis. Semua diulang sampai kamu lelah percaya. Namun, waktu tidak bisa ditipu, karma tidak bisa dinegosiasikan. Apa yang disembunyikan di bawah kebohongan akan muncul juga dalam bentuk kehilangan yang tak terduga. Mereka akan terus mengulang pola itu, menyakiti, berbohong, memohon maaf, lalu melakukannya lagi, sampai suatu hari tidak ada lagi yang mau memaafkan. Karena orang yang hanya menyesal saat ketahuan tidak pernah benar-benar belajar. Mereka hanya menunggu kesempatan berikutnya untuk berbuat salah dengan cara yang lebih cerdik. Renungan untukmu di poin 1 ini. Keadaan yang paling menakutkan bukan orang yang berbuat salah, tapi orang yang tak merasa bersalah sama sekali. Mereka bisa tersenyum, berpelukan, sementara di balik itu menyimpan niat yang gelap. Orang yang menyesal karena ketahuan tidak akan pernah benar-benar berubah, karena yang mereka rindukan bukan cinta yang tulus, melainkan kenyamanan dari kebohongan yang aman.
Kalau kamu pernah disakiti oleh orang seperti itu, ingatlah, kamu tidak kehilangan cinta sejati. Kamu hanya kehilangan seseorang yang pandai berpura-pura. Dan itu bukan kerugian, tapi pembebasan. Jadi jangan habiskan waktu untuk menunggu mereka sadar. Kesadaran tidak lahir dari hati yang keras. Fokuslah menyembuhkan dirimu sendiri, karena penyesalan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang masih punya hati. 2. Mereka menganggap cinta itu hanya tentang keinginan, bukan komitmen. Bagi mereka, cinta hanyalah rasa yang datang tiba-tiba, bukan tanggung jawab yang harus dijaga. Mereka jatuh cinta pada sensasi, bukan pada kedalaman koneksi. Yang mereka cari adalah getaran singkat, bukan ketenangan yang lahir dari kesetiaan. Mereka mencintai selama masih terasa menyenangkan. Mereka salah paham tentang cinta, mengira cinta sama dengan keinginan, mengira cinta sama dengan rasa ingin memiliki. Padahal cinta sejati tidak menuntut sebanyak itu. Cinta sejati tidak berpusat pada ego, melainkan pada kesediaan untuk memberi. Namun mereka tidak sampai ke titik itu. Mereka ingin hubungan yang seru, penuh kejutan, penuh gairah. Mereka mencari cinta seperti film, bukan seperti kehidupan nyata. Dan ketika kenyataan datang membawa tanggung jawab, mereka merasa terjebak, lalu mencari jalan keluar lewat pengkhianatan. Itulah mengapa mereka susah sembuh. Karena dalam pikiran mereka, selingkuh bukan dosa, tapi cara untuk mengejar kebahagiaan. Padahal yang mereka kejar bukan kebahagiaan sejati, melainkan candu dari hasrat yang belum dewasa. Dan candu, seperti biasa, hanya menuntut lebih. Mereka tidak tahu bedanya cinta dan keinginan. Keinginan membuatmu ingin memiliki, cinta membuatmu ingin menjaga. Keinginan berpusat pada diri sendiri, cinta berpusat pada kebersamaan. Tapi mereka hanya mengenal satu hal: bagaimana rasanya diinginkan. Ketika kamu mulai meminta tanggung jawab, mereka merasa kamu membatasi kebebasan. Ketika kamu meminta kejelasan, mereka merasa kamu mendekam. Padahal yang kamu minta hanyalah kesetiaan, yang seharusnya datang bersama cinta sejati. Namun bagi mereka, cinta tanpa komitmen adalah pilihan yang lebih mudah. Mereka ingin dicintai tanpa harus bertanggung jawab, ingin disayangi tanpa harus berkorban, ingin diterima tanpa perlu berubah. Mereka ingin semuanya instan, tanpa proses, tanpa luka, tanpa kedewasaan. Padahal cinta yang sejati hanya tumbuh lewat perjalanan, bukan lewat pelarian. Dan ketika kamu mulai melihat sisi aslinya, mereka akan berkata, kamu sudah berubah. Padahal yang berubah bukan kamu. Yang berubah adalah ilusi mereka tentang cinta. Karena begitu keinginan tak lagi terpenuhi, rasa cinta pun mereka nyatakan mati. Padahal cinta sejati tak semudah itu padam. Orang seperti ini tidak mencari pasangan. Mereka mencari cermin untuk egonya. Selama kamu memuja, mereka bertahan. Begitu kamu mulai menuntut keseimbangan, mereka pergi. Karena cinta yang mereka pahami hanya bertahan selama keinginan mereka dipenuhi. Mereka tidak mengerti bahwa cinta sejati bukan soal merasa, tapi soal memilih setiap hari. Memilih untuk tetap tinggal, meski lelah, meski ada godaan, meski keadaan tak terasa seindah dulu. Cinta sejati adalah keputusan, bukan perasaan yang datang dan pergi sesuka hati. Dan selama mereka belum menyadari itu, mereka akan terus berpindah dari satu hati ke hati lain, dari satu sensasi ke sensasi baru, tanpa pernah mengenal kedalaman cinta sejati, hanya mengejar rasa yang sementara, tanpa pernah benar-benar tenang. Renungan untukmu di poin 2 ini. Cinta sejati tidak berisik, ia tumbuh dalam diam yang penuh kesetiaan. Sementara cinta yang hanya berlandaskan keinginan akan padam secepat ia menyala. Jika kamu pernah diselingkuhi oleh orang seperti ini, ingatlah bahwa kamu tidak kalah menarik. Kamu hanya terlalu tulus untuk mereka yang dangkal, terlalu dalam untuk hati yang belum matang. Jangan turunkan nilaimu demi cinta yang sementara.
Karena cinta sejati tidak butuh pembuktian yang berlebihan. Ia hanya butuh dua orang yang sama-sama memilih untuk bertahan, meski keadaan rasanya tidak mudah. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan cinta yang penuh api, melainkan cinta yang mau terus menyala, meski dunia di sekitarnya mulai gelap. 3. Mereka terjebak dalam pola manipulatif yang sudah mengakar. Ada orang yang selingkuh bukan karena sekadar ingin, tapi karena mereka sudah terbiasa hidup dengan cara manipulatif, bohong, menutupi, memainkan emosi. Semua itu sudah menjadi bagian dari diri mereka. Mereka tidak melihat kebohongan sebagai kesalahan, melainkan sebagai strategi untuk tetap dikagumi. Dan tanpa sadar, itu menjadi pola yang sulit diputus. Awalnya, mereka hanya ingin terlihat sempurna, ingin dicintai tanpa harus jujur, ingin disukai tanpa perlu terbuka apa adanya. Lalu dari sana, lahir kebiasaan kecil untuk berpura-pura. Sedikit demi sedikit, mereka belajar bahwa manipulasi bisa membuat hidup lebih mudah. Sampai akhirnya, mereka tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang sandiwara. Kehidupan mereka menjadi panggung penuh topeng. Mereka terjebak dalam pola ini karena pernah berhasil. Sekali manipulasi membuat mereka lolos, mereka akan melakukannya lagi dan lagi. Setiap kali kamu memaafkan, itu mereka baca sebagai kemenangan. Bukan karena kamu baik, tapi karena mereka merasa lebih cerdas dari perasaanmu. Kebohongan bagi mereka bukan hal besar. Itu seperti napas, terjadi otomatis. Mereka bisa menatap matamu dan berkata jujur, padahal di dalam pikirannya, mereka sedang menata kebohongan berikutnya. Dan karena begitu sering melakukannya, mereka bahkan percaya pada kebohongan sendiri. Inilah mengapa mereka sulit sembuh. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang hancur perlahan. Mereka pikir semua masih terkendali. Padahal satu demi satu, kepercayaan orang mulai runtuh. Hubungan mereka berantakan. Tapi mereka akan menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Bagi mereka, semua orang terlalu sensitif. Semua orang terlalu menuntut. Padahal yang rusak adalah cara mereka mencintai. Mereka ahli membuat kamu ragu pada realitasmu sendiri. Kamu bisa menemukan bukti yang jelas, tapi mereka masih bisa memutar balik keadaan. Mengatakan kamu terlalu curiga, mengatakan kamu terlalu cemburu. Sampai kamu mulai bertanya-tanya, apakah benar aku yang salah? Padahal dari awal, itu adalah permainan mereka. Pola manipulatif ini tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh dari rasa takut kehilangan kendali, dari masa lalu yang mungkin penuh luka dan ketidakjujuran. Namun alih-alih belajar menjadi lebih sehat, mereka belajar menguasai orang lain agar tidak pernah merasa lemah lagi. Dan ironisnya, di situ justru mereka kehilangan kemanusiaannya. Hidup mereka hanya tentang menang dan kalah. Setiap kali kamu memberi kesempatan, pola itu semakin kuat di dalam diri mereka. Mereka merasa tidak perlu berubah, karena selalu ada jalan untuk dimengerti. Dan dari sanalah kebiasaan ini tumbuh seperti akar, menjalar ke cara berpikir, ke cara mencinta, hingga akhirnya mereka tak tahu lagi bagaimana rasanya jujur. Mereka bukan tidak bisa sembuh, tapi mereka tidak mau sembuh. Karena menyembuhkan diri berarti kehilangan kendali, berarti mengakui bahwa selama ini mereka salah. Dan bagi orang manipulatif, pengakuan adalah bentuk kekalahan terbesar. Mereka lebih rela kehilangan orang lain daripada kehilangan egonya. Kamu mungkin berpikir, cinta bisa mengubah mereka. Tapi cinta tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menikmati permainan emosionalnya sendiri, mereka baru akan berubah ketika rasa sepi mulai menggigit, ketika semua topeng tidak lagi dipercaya. Dan saat itu terjadi, penyesalan datang terlambat, karena orang yang dulu mencintai mereka sudah pergi tanpa niat kembali. Renungan untukmu di poin 3 ini. Orang manipulatif tidak sadar bahwa mereka sedang menipu diri sendiri. Mereka berpikir sedang menang, padahal mereka sedang kehilangan kepercayaan sedikit demi sedikit. Dan tak ada yang lebih sepi daripada hidup tanpa satupun kejujuran. Jika kamu pernah terjebak dalam hubungan seperti ini, ingatlah,
Mencintai bukan berarti membiarkan dirimu dipermainkan. Cinta tidak boleh membuatmu kehilangan arah, apalagi membuatmu ragu pada kebenaranmu sendiri. 4. Mereka mengandalkan validasi eksternal untuk merasa berharga. Ada orang yang tak pernah benar-benar tahu siapa dirinya tanpa pengakuan orang lain. Mereka butuh tepuk tangan agar bisa merasa bernilai. Mereka butuh sorot mata agar bisa merasa hidup. Dan ketika cinta dalam hubungan mulai terasa biasa, mereka mulai mencari panggung baru untuk mendapatkan rasa itu lagi. Selingkuh, bagi sebagian orang, bukan tentang cinta, tapi tentang pengakuan yang membuat mereka merasa masih menarik, masih diinginkan, masih punya daya yang bisa membuat seseorang tergila-gila. Itulah candu yang sulit dilepaskan. Candu untuk merasa berarti lewat mata orang lain. Orang seperti ini hidup dari cermin luar. Mereka tak punya kemampuan melihat ke dalam diri sendiri. Harga dirinya bergantung pada seberapa banyak orang menginginkan dirinya. Dan tanpa disadari, hidupnya menjadi panggung yang terus menuntut penonton baru. Mereka akan berkata, "Aku cuma butuh dimengerti." Padahal yang mereka cari bukan pengertian, melainkan pengakuan. Mereka ingin seseorang berkata, "Kamu istimewa." Karena tanpa kalimat itu, mereka merasa kosong, tak berharga, bahkan tak layak dicintai. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya selalu harus membuktikan diri, selalu dibandingkan, selalu dinilai, selalu merasa kurang. Dan akhirnya, cara mereka bertahan adalah dengan terus mengejar pujian dari luar. Meski untuk itu, mereka harus mengorbankan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Selingkuh menjadi bentuk pelarian dari rasa tidak cukup. Sebuah cara instan untuk menutupi lubang harga diri yang rapuh. Setiap perhatian baru membuatnya seperti hidup kembali. Namun begitu perhatian itu hilang, mereka kembali kosong dan terjebak dalam siklus yang sama, mencari orang baru untuk mengisi kehampaan yang sama. Hubungan seperti ini bukan tentang cinta, tapi transaksi emosional. Kamu beri aku rasa berharga, aku beri kamu perhatian. Kamu buat aku merasa diinginkan, aku buat kamu merasa dibutuhkan. Namun begitu satu sisi berhenti memberi, semuanya runtuh tanpa bekas. Dan di sanalah letak masalahnya. Selama sumber harga diri mereka masih berada di luar diri, mereka tak akan pernah benar-benar sembuh. Karena dunia luar selalu berubah, dan manusia tak bisa terus menjadi cermin. Bagi ego yang haus pengakuan, ada saat di mana mereka lelah, tapi tak tahu kenapa. Ada saat di mana mereka merasa penuh, tapi tetap kosong di dalam. Karena validasi eksternal hanyalah ilusi kenyamanan sementara yang membuat mereka merasa hidup, tapi perlahan mematikan jiwa. Semakin sering mereka dicintai orang lain, semakin jauh mereka dari diri sendiri. Mereka mulai kehilangan arah, kehilangan ketulusan, kehilangan kemampuan untuk memberi cinta tanpa pamrih. Cinta mereka menjadi alat, bukan lagi perasaan. Dan tanpa disadari, mereka menjadi budak dari cinta yang mereka ciptakan sendiri. Sampai akhirnya, kebohongan demi kebohongan menumpuk. Bukan karena ingin berbuat jahat, tapi karena mereka takut kehilangan citra diri yang sudah dibangun di mata orang lain. Mereka takut terlihat tak cukup baik, tanpa validasi yang terus-menerus datang. Namun cinta sejati tak tumbuh di bawah sorotan lampu. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kejujuran, dalam keberanian untuk tetap berharga meski tak ada yang memuji. Dan itu yang belum bisa mereka lakukan. Mereka begitu sibuk mencari cinta di luar diri, hingga lupa bahwa cinta sejati justru tumbuh dari dalam. Bukan dari seberapa banyak orang yang memandangmu, tapi dari seberapa dalam kamu bisa memandang dirimu sendiri tanpa merasa malu. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jangan biarkan orang lain menentukan seberapa berharganya kamu. Kamu bukan sekadar pantulan dari pujian orang lain. Kamu adalah cermin dari pengalaman, luka, dan proses bertumbuh yang kamu jalani. Dan semua itu cukup untuk membuatmu layak dicintai tanpa syarat. Jadi, berhentilah mencari cinta untuk menambal harga diri. Bangun harga dirimu agar bisa mencintai tanpa rasa takut ditinggalkan. Karena orang yang bisa merasa berharga tanpa validasi adalah orang yang akhirnya bisa memberi cinta tanpa perlu mengkhianati siapapun.
5. Mereka menikmati sensasi terlarang yang memberi adrenalin. Ada hal aneh tentang manusia. Keadaan yang salah justru terasa paling hidup. Yang berbahaya malah memicu degup jantung yang lebih cepat. Dan disitulah perselingkuhan menemukan daya tariknya. Bukan karena cinta, bukan karena kebahagiaan sejati, tapi karena sensasi. Sensasi dari sesuatu yang tidak boleh dilakukan, namun tetap dilakukan. Rasa bersalah itu sendiri kadang justru memicu adrenalin, membuat setiap pertemuan terasa menegangkan dan menggairahkan. Seolah hidupnya penuh warna lagi, padahal yang mereka rasakan hanyalah letupan ego yang sementara. Orang yang selingkuh sering tidak menyadari bahwa mereka sudah ketagihan. Bukan ketagihan cinta, tapi ketagihan perasaan berbahaya itu. Setiap pesan rahasia, setiap panggilan tersembunyi, menjadi semacam permainan yang membuatnya merasa berkuasa. Mereka merasa hidup kembali, karena di balik rutinitas dan kebosanan, ada sesuatu yang menantang. Ada misteri, ada risiko, ada rasa tak tersentuh yang memabukkan. Seolah mereka bisa mengontrol segalanya tanpa tertangkap. Tapi pada dasarnya, ini bukan tentang orang lain. Ini tentang kebutuhan batin untuk merasa penting dan tak terkalahkan. Sensasi itu membuatnya lupa bahwa yang ia pertaruhkan adalah kepercayaan. Dan ketika semuanya terbongkar, efeknya lebih menghancurkan daripada yang mereka kira. Namun lucunya, banyak dari mereka justru kembali melakukannya. Bukan karena tidak tahu salah, tapi karena sudah terbiasa dengan sensasinya. Layaknya seseorang yang kecanduan roller coaster emosi. Dia butuh naik turun yang ekstrim agar merasa hidup. Dalam psikologi, ini disebut dopamine chase. Tubuh terbiasa dengan ledakan hormon kesenangan setiap kali melanggar batas. Setelah itu menurun, mereka jadi hampa dan butuh dosis baru. Perselingkuhan menjadi cara tercepat untuk mendapatkannya lagi. Sayangnya, mereka lupa satu hal penting. Dopamin bukan cinta. Itu hanya zat kimia yang menipu otak untuk merasa bahagia sesaat. Setelah efeknya hilang, yang tersisa hanyalah kehancuran. Mereka sulit sembuh karena tak lagi tahu bagaimana menikmati ketenangan. Ketenangan terasa membosankan setelah terbiasa dengan drama. Hati yang dulu bisa bahagia dalam kesederhanaan, kini hanya bisa berdebar kalau ada ancaman ketahuan. Hubungan yang normal terasa datar. Pasangan yang setia dianggap terlalu aman. Padahal justru di sanalah cinta sejati tumbuh. Di tempat yang tenang, bukan liar. Tapi bagi mereka, tenang itu berarti kosong. Mereka mulai mencari sensasi baru, meski tahu risikonya besar. Kadang, bukan karena mereka ingin menghancurkan hubungan, tapi karena mereka tak tahu bagaimana hidup tanpa rasa tegang itu. Mereka salah mengira adrenalin sebagai tanda cinta. Namun cinta sejati tidak membuatmu takut ketahuan. Cinta sejati tidak membuatmu harus berbohong setiap hari. Cinta sejati menenangkan, bukan menegangkan. Dan itu perbedaan yang tidak semua orang berani sadari. Di balik semua itu, ada luka yang belum dihadapi. Luka yang membuat seseorang terus mencari cara agar merasa hidup. Sayangnya, mereka memilih jalan yang salah untuk mengisinya. Bukan dengan penyembuhan, tapi dengan pelarian yang manis sekaligus beracun. Kesenangan yang didapat dari hal terlarang memang kuat, tapi selalu datang dengan harga yang mahal. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu kehilangan sebagian dari dirimu. Dan pada akhirnya, tak ada sensasi yang bisa menutup lubang rasa bersalah itu. Mereka sulit berhenti karena tidak tahu di mana letak batasnya. Karena dalam hati, mereka takut menghadapi kekosongan setelah semua berakhir. Mereka terus mencari rasa hidup di luar. Padahal yang mati adalah nurani. Renungan untukmu di poin 5 ini. Cinta sejati tidak butuh rahasia. Tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk merasa berharga. Karena yang tulus akan tetap hangat meski tanpa drama. Yang sehat akan tetap hidup meski tanpa risiko. Dan jika kamu pernah kehilangan seseorang karena dia memilih sensasi di atas ketulusan, ingatlah, bukan kamu yang kurang menarik. Dia hanya belum siap mencintai dengan tenang. Dia masih mencintai rasa takutnya sendiri lebih dari cintanya padamu. 6.
Mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikan luka batin lama. Banyak orang selingkuh bukan karena mereka haus cinta baru, tapi karena ada bagian dalam diri mereka yang belum sembuh. Luka lama yang tidak pernah disadari, apalagi disembuhkan. Dan luka itu akhirnya mencari pelampiasan dalam bentuk yang salah. Ada orang yang tumbuh tanpa rasa cukup, selalu merasa harus membuktikan diri agar diterima. Mereka ingin dicintai, tapi tidak tahu bagaimana menerima cinta. Ketika ada yang memuji, mereka langsung merasa hidup kembali. Namun, itu bukan cinta. Itu hanya luka yang berteriak minta diakui. Setiap perhatian terasa seperti obat sementara. Begitu perhatian itu hilang, mereka kambuh lagi. Luka batin yang tidak selesai akan mencari cara untuk didengar. Bisa lewat kemarahan atau lewat pengkhianatan. Mereka mungkin tidak sadar, tapi perselingkuhan adalah bentuk protes batin. Sebuah cara untuk berkata, "Aku ingin merasa berharga, meski dengan cara salah." Di masa kecil, mungkin mereka pernah merasa diabaikan. Mungkin pernah ditolak, dibanding-bandingkan, atau disalahpahami. Rasa tidak aman itu tumbuh diam-diam di dalam jiwa. Dan saat dewasa, luka itu menuntut validasi dengan cara yang destruktif. Ketika mereka jatuh cinta pada orang baru, yang sebenarnya terjadi bukan cinta sejati. Itu adalah pengulangan dari luka lama. Mereka tidak jatuh cinta pada orangnya, tapi pada perasaan dihargai. Sebuah sensasi yang dulu tidak pernah mereka dapatkan. Masalahnya, perasaan itu cepat pudar. Dan setelah hilang, luka lama itu muncul lagi, bahkan lebih parah. Mereka akan mencari orang baru lagi untuk menutupinya. Sampai akhirnya mereka terjebak dalam siklus yang menyakitkan. Selingkuh menjadi semacam pelarian emosional. Cara untuk menghindari kenyataan bahwa mereka rapuh di dalam. Karena menghadapi luka butuh keberanian, sedangkan menghindar terasa lebih mudah. Tapi setiap kali mereka lari, luka itu semakin dalam. Mereka takut sendirian, karena dalam kesunyian, suara luka itu jadi lebih keras. Mereka takut menghadapi cermin yang memantulkan sisi yang tidak ingin mereka lihat. Mereka lebih memilih pelukan palsu daripada kejujuran yang menyakitkan. Kadang mereka bahkan tidak sadar bahwa yang mereka cari adalah pengganti kasih sayang yang hilang. Mereka ingin dipahami, tapi tidak tahu bagaimana membuka diri tanpa drama. Mereka butuh ketenangan, tapi malah menciptakan kekacauan. Dan semakin keras mereka berlari, semakin jauh dari penyembuhan sejati. Di dalam diri mereka ada anak kecil yang terluka. Anak kecil yang dulu hanya ingin dicintai tanpa syarat. Tapi karena dunia tidak selalu lembut, mereka belajar mencintai dengan cara yang salah. Mereka mengulang pola yang sama karena hanya itu yang mereka kenal. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya dicintai dengan aman. Mereka tidak tahu bagaimana membedakan kasih sayang dengan ketergantungan. Yang penting ada seseorang yang membuat mereka merasa berarti, meski hanya sesaat. Dan disitulah akar dari semua perselingkuhan berulang. Mereka bukan sekadar orang yang tidak setia. Mereka adalah orang yang belum berdamai dengan masa lalunya. Setiap hubungan yang mereka hancurkan sebenarnya hanyalah cerminan diri sendiri. Cerminan dari luka yang menuntut untuk disembuhkan, bukan disembunyikan. Namun selama mereka menolak menghadapi luka itu, tidak ada hubungan yang akan terasa cukup. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang yang kita butuhkan bukan pasangan baru, tapi hati yang tenang. Bukan pelukan orang lain, tapi penerimaan dari dalam. Karena tidak ada cinta yang bisa menyembuhkan luka batin yang kamu tolak lihat. Luka yang dihindari akan terus mencari cara untuk berbicara. Cinta sejati dimulai saat kamu berhenti bersembunyi dari rasa sakitmu sendiri. Saat kamu memilih untuk memaafkan masa lalu, bukan melupakan. Saat kamu belajar menjadi tempat aman untuk dirimu sendiri. Baru setelah itu, cinta dari luar bisa benar-benar terasa damai. Dan jika kamu pernah disakiti oleh seseorang yang belum sembuh, ingatlah, bukan kamu yang kurang. Kamu hanya bertemu dengan seseorang yang belum berdamai dengan dirinya. Tugasmu bukan menyembuhkan dia, tapi memastikan kamu tidak ikut terluka 2 kali. 7. Mereka takut kehilangan kendali atas ego dan diri sendiri. Di balik setiap tindakan selingkuh, selalu ada satu hal yang tersembunyi,
Ketakutan untuk kehilangan kendali. Bukan kendali atas hubungan, tapi kendali atas ego. Karena bagi sebagian orang, mengalah berarti kalah. Mereka terbiasa hidup dengan cara mempertahankan citra bahwa mereka kuat, diinginkan, dan tak tergantikan. Ketika dalam hubungan mereka merasa lemah, mereka mencari tempat lain untuk membuktikan bahwa mereka masih berkuasa. Perselingkuhan jadi cara halus untuk menegakkan ego, sebuah bentuk perlawanan diam-diam terhadap rasa tak berdaya. Mereka ingin membuktikan bahwa hidupnya masih dalam kendali mereka sendiri, padahal sebenarnya mereka justru sedang dikuasai oleh egonya sendiri. Ego tidak suka ditantang, ego ingin selalu menang. Dan ketika pasangan mulai menuntut kejujuran, tanggung jawab, atau kedewasaan, ego merasa terancam. Jadi daripada berubah, mereka lari. Daripada introspeksi, mereka mencari pembenaran. Selingkuh menjadi cara tercepat untuk menenangkan egonya yang gelisah. Ego berbisik, aku masih bisa mendapatkan siapapun yang aku mau. Mereka tidak sadar bahwa semakin besar kebutuhan untuk merasa berkuasa, semakin rapuh sebenarnya diri mereka. Ego yang haus kontrol justru lahir dari rasa takut kehilangan kendali. Dan ketakutan itu membuat mereka terus mengulang kesalahan yang sama. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dalam cinta, tidak ada yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Cinta itu menyerah, bukan mendominasi. Tapi bagi mereka, menyerah berarti kehilangan diri. Itulah kenapa mereka susah sembuh. Karena setiap hubungan menuntut kerendahan hati. Sedangkan ego hanya tahu cara bertahan, bukan berserah. Ego selalu ingin jadi pemenang, bahkan dalam hal yang seharusnya disembuhkan bersama. Mereka berkata, aku hanya manusia biasa, atau aku hanya butuh pengakuan. Padahal di balik semua itu, ada ketakutan besar untuk terlihat kecil. Ego mereka terlalu rapuh untuk mengakui kesalahan. Untuk sembuh, seseorang harus belajar tunduk pada kejujuran, harus berani kehilangan kendali agar bisa menemukan kedamaian. Tapi bagi mereka yang dikuasai ego, kata tunduk terdengar seperti kehancuran, padahal justru di sanalah kebebasan sejati dimulai. Mereka takut cinta membuat mereka lemah, padahal cinta sejati tidak menaklukkan, tapi menenangkan. Cinta bukan tentang siapa yang menguasai siapa. Cinta adalah tentang siapa yang berani melepaskan kendali dan tetap memilih tinggal. Ego berkata, kuasai. Tapi hati sejati berkata, percayalah. Dan selama mereka masih memilih suara ego, mereka akan tersesat dalam labirin keinginan tanpa ujung. Mereka susah sembuh karena tidak bisa menerima bahwa menjadi rentan bukanlah kelemahan, bahwa meminta maaf tidak membuat mereka kalah, bahwa kehilangan kendali justru membuka ruang bagi kedewasaan. Tapi mereka belum siap untuk serendah itu, bahkan pada cinta. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ego membuat kita merasa kuat, tapi juga menjauhkan kita dari kedamaian. Ia memberi ilusi kontrol, tapi perlahan mengikis hati. Dan selama kita masih lebih sibuk mempertahankan gengsi daripada kebenaran, kita akan terus melukai, bahkan tanpa sadar melukai diri sendiri. Kadang, kekuatan sejati justru lahir saat kita berani mengakui kelemahan, saat kita tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita, saat kita bisa berkata, aku salah, tanpa kehilangan harga diri. Itulah bentuk cinta yang paling berani. Kehilangan kendali bukan berarti kehilangan arah. Terkadang, itu tanda bahwa kamu mulai menemukan keseimbangan baru, bahwa hidup tidak harus selalu sesuai kehendakmu untuk tetap terasa indah, bahwa cinta bisa tetap kuat meski tanpa kontrol. Dan bagi mereka yang belum siap menurunkan egonya, cinta akan selalu terasa seperti ancaman. Tapi bagi mereka yang sudah belajar melepaskan, cinta berubah menjadi rumah, tempat di mana kendali tak lagi penting, karena hati sudah belajar percaya sepenuhnya. 8. Mereka tak punya kemampuan emosional untuk menangani konflik. Banyak orang pandai mencintai, tapi tidak banyak yang benar-benar siap menghadapi luka dalam cinta. Mereka ingin hubungan yang bahagia, tapi tidak siap menghadapi ketegangan, perbedaan, dan benturan batin. Mereka bisa jatuh cinta dengan mudah,
namun tidak bisa bertahan saat cinta diuji oleh konflik. Begitu ada masalah kecil, mereka lari. Begitu ada perbedaan pendapat, mereka mencari pelarian lain. Itulah kenapa perselingkuhan seringkali bukan soal cinta, melainkan soal pelarian dari tekanan emosional yang tak sanggup mereka kelola. Bukan karena mereka benar-benar mencintai orang lain, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya menghadapi perasaan sendiri. Mereka bingung menghadapi kecewa, marah, dan kesepian. Jadi mereka alihkan dengan sensasi baru, perhatian baru, yang seolah bisa menenangkan luka yang belum mereka pahami. Padahal, semua itu hanya menunda ledakan yang lebih besar di kemudian hari. Selingkuh bukan solusi dari konflik. Itu hanyalah jeda dari kenyataan yang tidak mereka mau hadapi. Mereka tidak belajar mengelola rasa sakit. Mereka hanya memindahkan rasa sakit itu ke tempat lain. Ketika seseorang tidak punya kemampuan emosional, setiap kritik terasa seperti serangan, setiap ketidaksepahaman terasa seperti ancaman, dan setiap konflik membuat mereka ingin melarikan diri secepat mungkin. Mereka tidak bisa menahan tekanan, tidak bisa duduk diam dalam ketegangan untuk mencari solusi. Mereka memilih jalan cepat, cari pelarian, cari validasi, cari kenyamanan instan. Itu lebih mudah daripada menghadapi cermin diri sendiri. Kemampuan emosional artinya mampu mengenali emosi sendiri tanpa harus melampiaskannya ke orang lain. Artinya bisa mengelola amarah tanpa menghancurkan hubungan. Tapi bagi mereka, emosi hanya sesuatu yang harus dihindari. Tanpa kecerdasan emosional, cinta hanya jadi tempat pelarian ego. Dan setiap kali hubungan terasa sulit, mereka akan mencari pintu keluar lain yang lebih mudah. Mereka belum belajar bahwa keintiman sejati lahir dari kejujuran, bahwa konflik tidak selalu berarti perpecahan. Kadang itu justru pintu menuju kedekatan yang lebih dalam. Namun bagi yang tidak mampu menghadapi emosi, konflik adalah sesuatu yang menakutkan. Mereka takut terluka, takut ditolak, takut disalahkan. Dan ketakutan itu membuat mereka memutuskan untuk melukai duluan. Mereka tidak sadar bahwa ketidakmampuan emosional bukan sekadar kurang sabar, tapi juga bentuk ketakutan lama yang belum sembuh. Mungkin mereka dulu tumbuh dalam rumah yang tidak aman untuk bicara, tempat di mana perasaan harus disembunyikan agar tidak dimarahi. Jadi saat dewasa, mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan dengan sehat. Mereka meniru apa yang dulu mereka lihat, menutup diri, menghindar, atau menekan orang lain agar diam. Itu semua karena mereka tak pernah diajarkan cara menghadapi perasaan sendiri. Dan ketika mereka tak sanggup mengatur emosinya, mereka menyalahkan pasangan. Mungkin kamu yang bikin aku begini, kata mereka. Padahal yang rusak bukan hubungan itu, tapi ketenangan di dalam dirinya sendiri. Orang yang tidak punya kemampuan emosional akan terus mengulang pola. Mereka akan berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, tapi masalah yang sama akan terus muncul dalam bentuk berbeda, karena mereka belum belajar menghadapi sumber luka di dalam dirinya. Renungan untukmu di poin 8 ini. Seseorang yang tidak bisa menghadapi konflik, sebenarnya tidak sedang melindungi cinta, tapi sedang melindungi egonya dari rasa tidak nyaman. Dan disitulah cinta mulai kehilangan arah. Jika kamu ingin sembuh, belajarlah duduk di tengah badai emosimu. Biarkan dirimu merasa tanpa harus lari. Karena di saat kamu bisa menghadapi perasaanmu sendiri, kamu tidak akan lagi mencari pelarian. Karena kamu sudah jadi rumah bagi hatimu sendiri. 9. Mereka tidak mau melihat diri sendiri dengan jujur. Ada satu hal yang membuat orang yang selingkuh sulit sembuh. Mereka tidak mau melihat diri sendiri dengan jujur. Mereka takut menghadapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Takut melihat sisi gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Kejujuran adalah obat yang pahit, dan banyak orang lebih memilih kebohongan yang manis daripada mengakui bahwa mereka salah. Mereka memilih mencari alasan agar tetap merasa benar. Mereka berkata, "Aku cuma butuh perhatian," atau "Pasanganku sudah berubah." Padahal jauh di dalam hati, mereka tahu pengkhianatan itu bukan karena kurang cinta, tapi karena mereka belum berdamai dengan diri sendiri.
Setiap kali mereka selingkuh, itu bukan sekadar mencari orang baru. Itu adalah usaha menutupi kekosongan batin yang belum pernah sembuh. Mereka mencoba mengisi lubang emosional dengan sensasi baru. Mereka ingin merasa diinginkan, ingin merasa penting, ingin merasa dicintai tanpa syarat. Namun semua itu hanya sementara. Setelah euforia lewat, yang tersisa hanya rasa bersalah yang makin menumpuk. Orang seperti ini hidup dalam kebohongan ganda. Mereka menipu orang lain. Dan lebih parahnya, mereka menipu diri sendiri. Mereka berusaha terlihat bahagia. Padahal di dalam, mereka sedang hancur perlahan. Setiap hubungan yang mereka bangun jadi cermin retak. Cermin yang menampilkan wajah yang tak mau mereka akui. Mereka terus memoles citra, menutupi rasa malu dengan pembenaran, dan menutupi rasa bersalah dengan cerita bahwa aku juga korban. Tapi kebenaran tak bisa dihapus. Ia hanya bisa ditunda. Semakin lama mereka menghindar, semakin dalam luka itu menanam akar di batin. Di malam hari, ketika semua sudah diam, kebohongan itu mulai berbicara. Hati mereka gelisah tanpa alasan. Pikiran mereka resah meski semua tampak baik-baik saja. Karena nurani tidak bisa dibungkam selamanya. Mereka takut kehilangan kendali, takut terlihat buruk, takut menerima kenyataan bahwa merekalah penyebab penderitaan itu. Mereka lebih rela kehilangan orang lain daripada kehilangan ego yang membuat mereka merasa tinggi. Dan dari situlah, siklusnya terus berulang. Mereka jatuh cinta lagi, berbohong lagi, hancur lagi, lalu menyesal, tapi tak benar-benar berubah. Karena mereka belum berani menatap dirinya sendiri dengan jujur. Untuk bisa sembuh, seseorang harus berani mengaku, aku yang salah. Bukan karena ingin disalahkan, tapi karena hanya dari pengakuan itu, proses pemulihan bisa dimulai. Namun bagi mereka yang egonya masih rapuh, kata salah terdengar seperti ancaman. Mereka mengira pengakuan berarti kehancuran, padahal itu justru jalan menuju kebebasan. Selama mereka menolak bercermin, mereka akan terus hidup dalam bayangan masa lalu, terjebak dalam drama yang mereka ciptakan sendiri, menjadi pemeran utama dalam kisah kebohongan yang tak pernah berakhir. Dan lama-kelamaan, mereka lupa bagaimana rasanya jujur, lupa bagaimana rasanya mencintai dengan hati yang bersih, lupa bagaimana rasanya tidur tanpa rasa takut ketahuan, karena hidup mereka sudah dikuasai oleh topeng. Sampai akhirnya, kebohongan itu meledak, entah karena terbongkar, atau karena batin mereka tak kuat lagi menanggung beban. Dan di saat itu, baru mereka sadar, mereka bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan diri sendiri. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kejujuran terhadap diri sendiri bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian paling tinggi. Karena hanya orang yang berani menatap luka, yang bisa benar-benar menyembuhkan dirinya. Selama kamu menolak bercermin, kamu akan hidup dalam kabut ilusi yang menyesatkan. Kamu bisa menipu semua orang, tapi kamu tak akan pernah bisa menipu hatimu sendiri. 10. Mereka terlalu nyaman dengan peran sebagai korban yang dicintai dua dunia. Ada orang yang berselingkuh, tapi tetap ingin terlihat suci. Mereka ingin dianggap korban keadaan, bukan pelaku pilihan. Mereka membungkus kesalahannya dengan narasi kasihan, seolah hatinya terbagi karena cinta yang terlalu besar, bukan karena pengkhianatan yang ia pilih sendiri. Dalam pikirannya, ia hidup di dua dunia yang sama-sama memberinya rasa penting. Di satu sisi, ia disayangi pasangan sahnya yang masih mempercayai. Di sisi lain, ia dimanja oleh orang ketiga yang memberinya euforia dan pelarian. Dan di tengah keduanya, ia memposisikan diri sebagai sosok yang bingung. Mereka menikmati simpati dari kedua arah. Ketika disalahkan, ia bisa berkata, aku juga korban. Ketika ditanya tanggung jawab, ia bisa berlindung di balik luka masa lalu. Padahal semua itu hanyalah bentuk lain dari pelarian diri. Menjadi korban yang dicintai dua dunia, terasa aman. Ia bisa berbuat salah tanpa benar-benar merasa bersalah. Ia bisa menyakiti tanpa perlu mengakuinya secara langsung. Dan setiap kali kejujuran mulai menekan dadanya,
ia segera menenangkannya dengan alasan, "Aku juga manusia." Begitulah mekanisme ego bekerja. Ia ingin tetap merasa baik meski jelas-jelas berbuat salah. Ia ingin dicintai tanpa kehilangan siapapun. Ia ingin jadi pusat dari dua cinta, dua perhatian, dua pelukan, dan dua dunia yang bertabrakan. Mereka tahu semua ini tak mungkin bertahan lama. Namun selama masih bisa menyalahkan situasi, mereka akan bertahan. Selama masih ada orang yang percaya, mereka akan terus memainkan peran. Dan selama masih ada cinta yang menutupi kebohongan, mereka tak akan belajar kejujuran. Ketika hubungan mulai runtuh, mereka justru makin memainkan perannya. Air mata muncul bukan karena penyesalan, tapi karena kehilangan kendali. Bukan karena cinta sejati, tapi karena ketakutan ditinggalkan. Mereka menangis bukan karena hati remuk, tapi karena cermin dirinya mulai retak. Selingkuh bagi mereka bukan hanya soal nafsu atau cinta terlarang, tapi tentang perasaan dibutuhkan. Tentang sensasi merasa diinginkan dua orang sekaligus. Tentang ilusi bahwa dirinya istimewa, padahal hanya sedang mengkhianati dua hati sekaligus. Mereka ingin dianggap rumit, padahal hanya pengecut yang takut memilih. Mereka ingin disebut manusiawi, padahal sedang mempermainkan kepercayaan orang lain. Dan yang paling tragis, mereka percaya bahwa mencintai dua orang adalah bukti kedalaman hati, padahal justru di sanalah dangkalnya terlihat paling jelas. Orang seperti ini jarang bisa sembuh, karena mereka menikmati peran itu terlalu dalam. Mereka ketagihan simpati, bukan cinta sejati. Mereka tak lagi mencari kebenaran, hanya pembenaran yang membuatnya tetap tampak baik di mata sendiri. Bahkan ketika ditinggalkan, mereka masih memainkan peran yang sama, menjadikan luka itu panggung baru untuk mencari perhatian, menjadi korban di mata dunia, padahal pernah menjadi pelaku di balik layar. Dan dari situ, lingkaran manipulasi pun berulang. Mereka lupa bahwa luka yang disembunyikan di balik peran tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya menunggu waktu untuk membusuk dari dalam. Dan ketika semua cinta palsu itu pergi, yang tersisa hanya kehampaan yang memalukan. Karena di dalam dirinya, ia sadar, selama ini ia bukan korban, tapi sumber dari kerusakan itu sendiri. Renungan untukmu di poin 10 ini. Cinta sejati tak butuh dua dunia untuk hidup. Ia hanya butuh satu hati yang berani jujur. Karena cinta tanpa kejujuran hanyalah sandiwara yang menunda kehancuran. Dan setiap sandiwara pasti punya akhir yang menyakitkan. Jadi, berhentilah bersembunyi di balik peran korban. Beranilah melihat diri sendiri tanpa pembenaran. Karena hanya dengan itu, kamu bisa berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Dan mulai belajar mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ilusi. Dari 10 alasan ini, kita belajar satu hal penting, bahwa selingkuh bukan hanya masalah moral, tapi masalah batin yang belum selesai. Jangan habiskan hidupmu untuk menyembuhkan orang yang tak mau sembuh. Jangan korbankan ketenanganmu demi seseorang yang terus menghancurkannya. Kamu berhak dicintai oleh seseorang yang dewasa, tulus, dan setia, bukan oleh seseorang yang hanya mencintaimu saat butuh validasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Itu akan sangat berguna buat teman-teman yang lain. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.